berpikirnya juga bagus. Karena ternyata memang Iqbal yang di kampus beliau tidak termasuk aktivis di Dewan Mahasiswa di zaman itu, tapi beliau aktivis di Badan Kerohanian Islam IPB. Nah itu saya bertemu di situ aja. Saya tuh tidak terlalu aktivis. Hanya begitu saya masuk ke kampus baru saya belajar tentang kemahasiswaan. Bahkan PMII saya setelah masuk Pahutan, jadi tidak dari awal. Ya. Sama dengan Iqbal, kenapa? Karena di IPB itu dulu tidak mengakar di zaman saya PMII itu. Jadi hanya beberapa orang ya. Kebetulan pada saat zaman saya dengan Iqbal itu ketua PMII-nya itu sahabat Ahmad Fuad Mawahib. Nah begitu saya naik tingkat 2, Mas Ahmad Fuad itu nggak naik kelas gitu loh. Jadi, kalau di IPB namanya RCD ya, residivis. Kalau nggak naik tingkat 1 itu istilahnya guyonannya tuh residivis. Nah begitu saya tingkat 2 ya, Mas Fuad Mawahib itu drop out dari IPB, kemudian melanjutkan ya, karena kalau drop out dari IPB itu dulu ya masih bisa masuk ke perguruan tinggi yang kelas 2 ya. Dulu kelas 1 itu ada namanya kelompok Sekalu ya. Sekalu tuh IPB, ITB, UGM ya, kemudian UNER ya, sama UI 5. Nah, kemudian ada yang 10 itu ya, termasuk Unpad ya. Unpad. Nah, itu di zaman itu ya. Jadi di zaman itu jadi dari IPB akhirnya Mas Fuad pindah ke Semarang. Dia melanjutkan di Fakultas Peternakan di Universitas Diponegoro. Nah, dari situ padam itu PMI. Jadi saya nggak tahu PMI itu. Nah, Mas Iqbal mungkin saya juga tidak tahu apakah di zaman itu karena belum menonjol. Nah, pada saat saya ikut latihan dasar kepemimpinan dasar LKD ya, kalau dulu namanya. Nah, ketemulah dengan Iqbal di situ. Nah, memang di kampus saya sering pemahaman tentang dunia kampus luar biasa yang Iqbal itu. Kemudian pemahaman tentang ahli sunnah wal jamaah juga menonjol. Nah, karena waktu itu yang besar di IPB itu HMI ya. Nah, Mas Iqbal ya agak karena Nahdien barangkali ya sama dengan saya, itu tidak begitu mendapatkan angin ya di HMI. Akhirnya kita nyari-nyari ya, PMII-nya baru kabur ke Semarang. Ya di sini nggak ada. Nah, pada saat itu diadakanlah latihan kader dasar ya di Susupan. Yaitu di sebuah pondok pesantren ya. Ya itu kita datang ke sana. Nah, ketemulah dengan Iqbal di situ. Jadi begitu saya ikut LKD ya, kemudian langsung setelah LKD itu pemilihan ketua umum PMII cabang Bogor. Nah, saya ketemulah dari waktu itu ada dari Fakultas Fatemita ya, ada yang namanya dari Fateta itu ya, ada seorang mayor jenderal itu, beliau dari IPB, dari Fatemita, kemudian sekolah Wamid. Setelah itu dia ikut wajib militer, kemudian jadi letnan. Nah, terakhir beliau itu menjadi mayor jenderal kemarin di Angkatan Darat. Nah, itu aja. Jadi, nah kemudian Mas Iqbal itu ya di dalam forum-forum kampus ya itu sangat menonjol ya. Orangnya kalau di dalam lingkungan diskusi mahasiswa ya itu karena beliau tidak bisa masuk ke dalam dominasi HMI yang besar ya di IPB, beliau tidak masuk tuh. Nah, akhirnya
pada saat konpercab ya, yang ketiga barangkali itu zaman saya, ya itu terpilihlah Iqbal Asgaf jadi ketua umum. Nah, pada saat jadi ketua umum juga memang orangnya memang mungkin kalau kita gali potensi Iqbal, memang itu orang nasional. Hanya tempatnya di Bogor gitu loh. Ya, harus kita tahu tuh. Jadi kita tidak usah sama dengan Mas Iqbal karena lingkungan latar belakang karakteristik kita kan masing-masing beda ya. Justru kita akan berhasil kalau bisa membangun karakter kita, mengangkat karakter kita yang sebenarnya. Nah, seringkali karakter kita ini ya itu yang kan kita ya, kan ada sebuah pepatah di dalam fikih ya, di dalam tasawuf yaitu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Nah, itulah. Orang yang mencari dirinya itu maka dia juga mencari Tuhannya. Ya, orang yang mengenal dirinya maka dia akan bertemu dengan Tuhannya. Itu. Jadi menggali itu begini. Nah, Iqbal itu memang dulu itu sudah begitu bentuknya. Jadi di lingkungan HMI menonjol ya. Tapi karena di HMI beliau terlalu menonjol, mungkin karena kalau sebuah komunitas organisasi kan persaingan tinggi ya, kompetisi, sehingga beliau tidak punya ruang di situ. Nah, PMII yang kosong di situ ya. Nah, dari Mas Fuad yang pindah ke Diponegoro, kemudian muncul Mas Iqbal. Nah, dari situlah dia punya bendera ya. Nah, dari bendera itulah beliau mulai muncul dalam dikenal oleh semua kalangan. Dan itu tidak di tingkat karena beliau pemikirannya memang nasional ya, munculnya di nasional. Ya contohnya ya di zaman itu kan yang terkenal banyak orator-orator ulung ya. Zaman itu kan begitu sifatnya. Nah, yang terkenal diantaranya Pak Emil Salim. Nah, saya pernah hadir ya dalam diskusi dengan Pak Emil Salim. Pak Emil Salim kan orang yang mumpuni ya, seorang ekonom, politik ekonomi yang kelas dunia lah. Nah, pada saat Pak Emil Salim berbicara itu, ya, kemudian Pak Iqbal, Mas Iqbal itu memberi komen di situ. Nah, kemudian komennya Pak Emil Salim itu mengomentari sambutan Mas Iqbal itu luar biasa. Wah, ini anak muda ya punya kemampuan yang luar biasa katanya. Sampai begitu. Pak Emil kan jarang memuji orang. Karena beliau seorang profesional dan seorang yang objektif menilai itu. Jadi Iqbal masih mahasiswa tapi kemampuannya bisa menggoyang ya, pola pikir dan berpengaruh kepada lingkungannya. Nah, itu. Nah, kalau prestasinya di akademik memang tidak menonjol. Gitu. Tidak menonjol. Jadi memang punya bakat yang luar biasa. Nah, sehingga beliau masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan. Ya. Nah, di Fakultas Kedokteran Hewan itulah ya beliau menjadi ketua PMII. Kemudian dalam kongresnya di mana ya PMII waktu itu beliau terpilihlah menjadi ketua umum. Ya. Nah, itu pun tidak sampai di situ. PMII pun belum diperhitungkan di zaman itu. Ya, karena sebenarnya di zaman lahirnya Orde Baru, tokoh-tokoh PMII banyak. Ya. Di antaranya Zamroni ya, Mahbub Junaidi, Said Budairi ya. Nah, itu beliau-beliau itu yang mendirikan PMII ya. Termasuk Khalid Mawardi ya, berempat itu tokohnya. Dan beliau itu tidak mau berkolaborasi
ya menerima cara pemerintahan Orde Baru memimpin negara. Wah, itu hebatnya PMI itu, ya. Jadi tidak bisa menerima cara memimpinnya Pak Harto ya di zaman itu. Beda dengan HMI ya. HMI waktu itu ada Abdul Ghafur, ada Akbar Tanjung, ya. Masuk. Nah, PMI nggak mau, nolak. Nah, di situ kehebatannya, ya. Karena di NU kan begitu pola pikir itu ya, jiwa kerakyatan, ya terlalu formal kan nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita harus bisa menggali juga. Kalau ngurus negara ya harus ada formal ya Pak Farid ya. Nah, jadi kita nih kalau bersaing dalam forum ya, resmi birokrasi, kita susah menggerakkan massa. Kita bisanya itu masih underground ya, tidak berani muncul. Nah, kemunculan ini, nah seorang Iqbal itu bisa semua itu. Iqbal itu ya. Jadi beliau itu organisator juga enggak ya. Nah, jadi kalau kita melihat Mas Iqbal ya, itu memang zamannya begitu ya. Jadi dia tidak dilahirkan oleh lingkungan IPB, tapi beliau memang sudah membawa bakat ya dan karakter, kemampuan yang dibawa sendiri. Jadi Mas Wicak dan teman-teman yang nggak usah boleh menggali, tapi memang begitu. Tidak banyak seperti kita mempelajari Bung Karno, sama Bung Karno juga. Itu sudah begitu gitu ya. Bentuknya mau ditaruh di mana juga ya begitu Bung Karno. Ya Iqbal juga ya kurang lebih kalau diibarat sama dengan Gus Dur. Gus Dur itu kan nggak pernah aktif di organisasi. Ya Gus Dur itu saya tahu betul. Ya, beliau seumur-umur sekolah di luar negeri ya. Pulang dari sana cari tempat ya. Kemudian diberikan tempat wakil Khatib Suriah PBNU. Zaman itu Gus Dur itu ya. Apalagi Gus Dur itu ya. Ternyata memang begitu ya. Itu kehebatan, kita punya tokoh-tokoh hebat seperti Iqbal ya. Seperti Gus Dur ya. Ada lagi yang sahabat-sahabat harus tahu, Subhan Jetri. Coba gali Subhan Jetri itu yang dulu membuat Front Pancasila ya pada saat lahirnya Orde Baru itu adalah Subhan Jetri. Dan Subhan Jetri itu diakui oleh seluruh tokoh Orde Baru. Luar biasa, sampai kekayaannya itu orang kaya. Ya, orang-orang belum punya kapal, ya, Subhan orang kaya. Sama dengan Pak Idam Halid. Idam Halid itu orang kaya. Turunan raja di Martapura. Jadi dulu tokoh-tokoh kita itu berjuang itu bukan cari uang. Habis hartanya itu Pak Idam Halid, ya, Pak Subhan. Nah ini yang harus kita gali. Saya kira Iqbal juga nggak punya modal banyak itu. Nah itulah kehebatan ya. Kalau kita mau menggali nilai-nilai keaslian ya dari NU ya seperti itu. Ada lagi tokoh semacam Mahbub Junaidi itu. Dulu tuh nggak ada yang ngalahin tuh kalau Mahbub nulis di kolom-kolom Tempo itu hampir tiap minggu ada coba. Nah dari situ barangkali ya yang kita bisa gali dari Mas Iqbal ya. Ya, memang pemimpin itu lahir ya sudah membawa karakter masing-masing. Ya kita lihat Gus Dur saja itu di mana-mana ya begitu Gus Dur mau ditaruh di mana. Begitu. Nah kita pun kalau mau menggali dari mereka ya kita harus karakter kita dikuatkan. Nah itu saya kira. Nah kalau saya dengan Mas Farid di sama nih dibesarkan di birokrasi. Jadi kalau di birokrasi itu mau ngomong tuh lihat kiri kanan dulu, ya. Orang macam Iqbal, Gus Dur, ya, itu enggak ada itu lihat kiri kanan itu. Seperti Munir, ya, Munir tokoh apa itu dulu? Tokoh kontras, ya. Itu sama itu kalau berbicara mengerikan itu orang. Jadi sama sekali enggak ada hambatan di dalam jiwanya itu.
Nah, itulah yang menurut saya ya Mas Wicak, ya dalam kita menggali biografi dari seorang tokoh ya seperti Iqbal, ya banyak musuhnya. Ya soalnya kan beliau kan seorang yang independen Pak ya. Ya itu ya. Jadi bebas ya. Sama Bung Karno. Ya. Coba Bung Karno lihat itu. Wow, itu nggak ada tuh hambatan itu menghadapi siapapun. Nah itu gitu Pak ya. Iya. Jadi kembali lagi Pak. Itu. Oke. Saya kira sementara itu ya. Ya, nanti Mas Farid itu bisa nambahin. Ya Pak, ini tadi kan Bapak kan menyebutkan bahwa sahabat almarhum Ben Al-Segaf itu kan seorang orator yang belum. Berarti kan dari yang mana kita bisa baca, berarti kan almarhum Ben Al-Segaf ini adalah sosok yang organisatoris. Jadi memang selama berproses di Bogor itu memang aktif di berbagai organisasi Pak ya? Iya. Enggak, di PMI aja. Di PMI aja. Jadi kan ya tadi kan disebutkan juga aktif di BKIM Pak, kalau nggak salah ya. BKI. BKIM. Jadi memang menjadi PR bersama gitu Pak. Jadi kan yang disebutkan Bapak tadi sudah mengutip salah satu kitab hadis fikih yang mana kan kita perlu menggali karakter. Yang mana ini bisa menjadi sebuah nilai yang bisa kita petik di sini pembahasan di mana kader-kader itu bagaimana bisa mengembangkan karakternya sendiri sesuai dengan bakatnya. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya. Mumpung di sini ada Pak Ismet yang kebetulan sangat dekat dengan almarhum Iqbal Al-Segaf. Silakan sahabat-sahabat. Enggak, saya pengen nanya dulu nih untuk menjadi merangsang ya, Mas Wicak. Oh ya, baik Pak. Merangsang ke teman-teman. Itu menurut teman-teman ya yang ada di sini nih, yang ikut Zoom ini, itu kan kita membahas Mas Iqbal ya. Makanya saya bertanya sama Mas Wicak, kenapa harus bahas Mas Iqbal? Gitu kan kemarin. Nah, sampai di mana ya? Opini dan pendapat teman-teman ya sampai menjadikan topik ya in memoriam nya Mas Iqbal malam ini gitu. Sampai di mana? Untuk apa dan misinya seperti apa? Baik Pak, kemarin kan sempat diskusi dengan sahabat pengurus di mana kebetulan hari ini kan memang sedang masifnya kaderisasi di IPB Pak. Dan kemarin juga ada salah satu sahabat senior yang bisa katakan memberikan rangsangan gitu. Di mana kebetulan hari ini lagi semangatnya gimana kalau kita menggali masalah. Kebetulan di IPB kita pernah punya ketua umum IPPMI. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu titik untuk membangkitkan sahabat-sahabat di IPB untuk semangat dalam kaderisasi. Jadi memang kalau dalam lingkup luas dalam PMI se-Indonesia memang Ketum Iqbal ini kan memang pernah digadang-gadang sebagai salah satu dari 3 tokoh pembesar PMI. Di mana dulu kan ada yang namanya penegasan Cibubur, di mana PMI itu menyatakan bahwa independen dengan PMI. Nah itu kan menjadi sebuah salah satu sejarah yang mungkin bisa dipelajari oleh sahabat-sahabat se-Indonesia, khususnya untuk anak-anak PMI. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kebetulan ini ada yang notis saya Pak, untuk dia ingin bertanya. Mas Haikal, silakan. Ya, Mas Haikal. Oh, ada Pak Wan juga nih. Ya, alhamdulillah Pak. Mas Fadil. Ya, halo Bang. Siap. Oh ya, Fadil. Ya, gimana? Mas Haikal, gimana?
Halo, sahabat Haikal. Koneksinya mungkin Pak ini. Ini ada putrinya juga nih, dua nih. Mbak Dian sama Ananda. Ya, gimana Mas Haikal? Lagi keluar kali Mas Haikalnya? Ya tadi notis saya di WA mau tanya gitu. Wah ini. Ya Pak mau nanya apa itu yang saya tahu kan ini apa saya itu jurusannya Fakultas Kedokteran Hewan ya Pak ya. Jadi lulusan kedokteran hewan. Nah, apa sih Pak maksudnya selain ikut PMI atau organisasi itu kok kenapa Iqbal Asegaf bisa sedahsyat itu gitu loh Pak? Apalagi kan kedokteran hewan kan saya tahu biasanya kuliahnya itu ketat gitu. Apa mungkin Pak Ismail Hakim pernah bercerita sedikit gitu dengan almarhum bagaimana dia mengatur kegiatannya yang akademik dan Iya. Iya. Ya, memang gini, justru dulu fakultas ini ya kaitannya dengan kedokteran hewan ya. Memang itu fakultas kedokteran hewan ya di zaman saya itu fakultas yang kurang peminat. Nah, ini harus tahu dulu catatan nih. Catatan ya. Jadi biasanya yang punya nilai-nilai akademik yang pas-pasan ya, itu masuknya itu ke fakultas kedokteran hewan dan fakultas kehutanan. Itu dua tuh yang harus kita tahu ya. Nah sehingga orang lari dulu yang top itu kan Fateta ya, nggak tahu sekarang ya. Jadi kalau orang Fateta itu yang nilainya 3 ke atas ya, 3 ke atas, 3,5 ya sampai 4,0 itu ada di fakultas Fateta dengan statistik. Nah fakultas Mas Iqbal apa FKH dengan Pahutan itu biasanya yang nilainya 2, alhamdulillah itu 2, itu. Nah, jadi Mas Iqbal itu ya, itu tidak tipe sama dengan saya. Ya, yang dipikirkan tuh agama dan kebangsaan tok gitu loh. Jadi saya nggak tahu dulu masuk IPB-nya mungkin bagusnya itu masuk ke politik gitu. Tapi kan mungkin di Ternate ya Mas Iqbal itu nilainya bagus ya, punya bakat kelihatan waktu SMA-nya, sehingga pada saat masuk daftar rapot ya, nilai rapot ke IPB kan dulu tanpa tes ya disebutnya ya, jalur apa sih namanya, mandiri apa jalur SNMPTN. SMPTN. Oh bukan Iya. bukan itu yang tanpa tes Mas. Iya, jalur undangan, Pak. Jalur undangan, oke. Pak. Nah Yang itu jadi tugas. bukan Mas Iqbal menonjol di sana masuk, dia nggak tahu itu. Hanya di zaman itu orang masuk IPB, UGM, UI itu yang menonjol itu ini kampusnya. Jadi waktu itu kampus itu merupakan wadah calon-calon pemimpin lah, ya, yang ditakuti oleh pemerintah Orde Baru, ya. Nah itu yang menonjolnya. Tidak seperti sekarang, ya, sudah lebih ke disiplin ilmu, ya. Sekarang dulu belum ada itu. Orang mau masuk ke Fateta, orang mau masuk, apalagi politeknik, ya, vokasi dulu baru lahir itu angkatan 16, ya. Angkatan 79 itu, ya. Nah, jadi apa namanya? FKH dengan Pahutan yaitu apa namanya? Bukan fakultas favorit gitu kan. Nah, mungkin juga ya Mas Iqbal milih ke FKH mungkin saya masuk ke kedokteran hewan biar aja karena saya ingin memimpin manusia ya.
Seperti sejarah Nabi juga kan ngelola hewan, dulunya ngelola kambing, misalkan. mungkin kalau kita mau jadi pemimpin harus berhasil bisa mengelola hewan, ya itu bisa dari situ, ya anggap aja manusia itu kambing semua. Ya, atau sebaliknya, ya justru keberhasilan kita mengelola hewan dengan baik, ya mungkin banyak hal-hal ya seperti Nabi itu tadi, ya antara dua itu. Ya contoh kalau kita ingin pandai berpidato, berorasi, ya dulu kan dididiknya zaman saya dulu, ya anggap aja supaya kita enggak grogi, ya anggap aja orang-orang yang dengerin tuh kerak semua, kayak monyet semua. Kan ada istilah begitu, ya. Nah jadi gitu, Mas. Nah tapi saya nggak ngerti itu bagaimana, karena FKH itu kan setelah masuk baru orang tahu, ternyata paling berat terus kedokteran hewan itu. Paling main kan, kesininya kan sekarang sekolah favorit, ya sekolah favorit sekarang yang namanya kedokteran veteriner itu. Nah disitulah mungkin Mas Iqbal ya banyak menggali dari ilmu-ilmu veteriner, ya. Saya kira dia termasuk orang yang kurang banyak belajar itu. Jadi menonjolnya ya dalam hal ilmu kedokteran hewannya, tapi yang hebatnya ya kok bisa mengatur waktu gitu loh. Mengatur waktu, karena memang kan kalau misalkan seorang aktivis, ya seorang aktivis kemudian menjadi tokoh nasional sampai menjadi ketua umum BP Ansor, kalau dokter hewannya drop out misalkan, itu kan jadi masalah gitu, ya. Jadi masalah. Saya kira sama, ya Bung Karno juga dulu kan teknik arsitektur, ya. Teknik sipil apa arsitek, ya. Nah, ternyata bisa juga gitu loh. Bisa. Jadi ya itulah pemimpin bisa lahir dari mana saja, ya. Dari mana saja itu pemimpin itu muncul, ya. Bisa dari karakternya, ya. Ya sama dengan orang jadi wali gitu. Ya bisa dengan latihan, ya. Bisa yang majzub, ya. Yang tidak latihan mau jadi wali itu. Kan banyak yang begitu. Itulah sebetulnya bukan gitu, ya. Seperti Gus Dur, ya. Seperti Gus Dur, ya. Gus Dur saya itu juga, gimana? Jadi ingat Pak, dulu pernah Gimana? Mohon maaf, Ada ini ya, gangguan ya. Koneksi. Jadi dulu pernah ada yang tanya tentang itu, ada salah satu pengurus yang bertanya kepada Iya. Kan memang latar belakang almarhum Dasikah kan orang dokter. Jenengan dokter hewan di organisasi PMI. Nah dijawablah oleh almarhum Dasikah, mana sebenarnya urusin itu sama di PMI juga kan, ya juga kebanyakan hewan. Dia memang expert dalam untuk mengelola itulah gitu. Salah satu guyonan yang memang bisa menjadi salah satu. Kali ini ada yang bertanya Pak Ismet di kolom chat. Ya. Halo. Ya. Nyendat ya. Apa nih? Oh, jadi pertanyaannya boleh saya bacakan Pak? Ya. Ya. Dari Doni Yusri, PMI Tulungagung. Salam kenal Pak Ismatul, saya Doni dari PMI Tulungagung Jatim. Pada masa kepemimpinan Mas Iqbal Asegaf, bagaimana keadaan PB PMI saat itu? Dan kemudian karya-karya apa yang beliau lakukan saat menjadi PB PMI?
saat menjadi ketua Ya. PBPM. Ya, monggo Pak, silakan. Ya. Ya, saya gini tentang PBPMII ya. Saya kan tidak sempat menjadi pengurus PMII. Jadi saya keburu kerja di Bandung. Jadi saya tidak sempat. Saya hanya sampai jadi ketua wakilnya Mas Iqbal di PMI cabang Bogor, dan Mas Iqbal jadi PMI. Saya malah jadi ketua NU di sini. Mas Iqbal jadi ketua PMI PB, saya ketua NU gitu. Saya ketemu Iqbal, ketua Iqbal, kamu kok bisa jadi ketua PBPMI, kata saya. Gimana caranya? Kok saya bilang gitu ya. Saya nggak berani jadi ketua PBPMI kalau belum jadi ketua NU, kata saya gitu. Coba lebih tinggi PBPMI apa lebih tinggi PCNU, kata saya gitu. Nah itu dua-duanya kata saya sumber ilmu. Sampean bergerak di nasional, saya bergerak di mikro gitu loh. Kan sama juga itu, ya. Ya kalau kita menggali itu ternyata di cabang ini luar biasa permasalahan itu. Ya karena Gus Dur ya jadi ketua umum juga sama pernah ngurus ngek di cabang kan gitu. Nah, jadi pada saat Mas Iqbal ya, PBPMI waktu itu Mas Iqbal ya, saya mengamati aja ya. Ya, zaman itu pamornya karena di masa Orde Baru ya, itu tidak begitu menonjol ya. Waktu itu yang jadi ketua umum itu Surya Dharma Ali ya. Dari Surya Dharma Ali kemudian ke Iqbal. Dari Iqbal ke Ali Maskur. Nah, di situ ya. Jadi nampaknya di zaman itu ya, di zaman itu PMII itu lebih banyak berbasis di perguruan tinggi agama Islam. Itu aja ciri khasnya ya. Jadi orang yang jadi pengurus PBPMI itu harus berasal dari IAIN. Bukan harus ya, tapi memang dominannya teman-teman IAIN. Nah, baru di zaman Iqbal nih ada yang dari IPB itu. Ternyata satu orang IPB ya bisa mengalahkan atau bisa bersaing, berkompetisi dengan teman-teman IAIN, satu orang IPB itu. Padahal Iqbal nggak punya dukungan dari mana-mana. Semua orang berbasis IAIN. Ya di zaman itu kan faktanya begitu ya, Mas Farid ya. Ya, jadi saya pun dulu sekolahnya ambil IAIN itu. Tapi dilarang sama kiai saya, Kiai Abdullah bin Nuh, jangan KIN, nanti kamu kerjanya ngadu-ngaduin paham-paham agama aja, katanya gitu. Akhirnya saya milih IPB. Nah, disitulah makanya kalau sekarang IPB mau tampil lagi, ya kita harus lahir dari karakter yang bisa kita angkat. Tepat memang Iqbal jadi ketua umum PBPMII karena nama IPB-nya itu saya yakin itu. Karena yang namanya orang tokoh-tokoh PMI di zaman itu, ya itu kalau sudah pertanian atau petani itu disayangi oleh orang-orang kiai-kiai itu. Nah, gitu loh. Jadi ada faktor IPB-nya, Mas Wicak, ya. Bukan sembarangan IPB itu. Makanya saya bilang ke teman-teman PMI IPB, ayo kita bikin gerakan, gitu loh. Gerakan tani, karena pertanian kita ini, ya kita dulu negara agraris. Ya. Saya sama ke teman-teman KMNU juga. Daripada terus kumpul, ya apalagi KMNU sekarang sudah anggotanya sudah hampir ribuan itu dengan alumninya. Saya kira gabung saja dengan PMI, kata saya gitu. Nah kemarin nah itu yang pertama ya. Keadaan PMI di zaman itu memang di zaman Orde Baru ya yang menonjol kita betul-betul underground di zaman itu. Walaupun kenyataannya di zaman reformasi ya tokoh PMI banyak yang jadi menteri gitu loh. Yang di zaman itu tidak muncul jadi menteri ya. Ya karena Surya Dharma Ali kan dulu mantan ketua umum PBPMI, akhirnya beliau menjadi ketua umum partai ya dan menjadi menteri.
Nah, kemudian karya apa yang beliau lakukan saat menjadi PB PMII? Ya karyanya kalau karyanya jadi ketua umum PB PMII. Kalau tadi saya sampaikan ya ke Mas Doni ini khususnya, jadi beliau itu memang kemampuannya berorasi yang luar biasa. Bahkan kalau kembali ke jurusannya, beliau tidak pernah bicara tentang veteriner. Saya nggak pernah tuh mendengar Mas Iqbal ngomong veteriner itu, ngomong peternakan ya. Tapi ngomongnya tentang kehutanan, lingkungan, dia tahu itu. Itu. Jadi beliau itu apa ya, orang yang zigzag lah ya. Orang yang zigzag, ciri-ciri pemimpin ya begitu saya kira. Itu Mas Doni ya, terima kasih. Iya, Pak. Oh iya, prestasinya ini sebentar. Prestasinya jadi anggota DPR. Jadi ketua umum BP Ansor ya. Ketua umum BP Ansor tuh jadi anggota DPR, mau jadi menteri keburu meninggal. Waktu itu calon menteri pemuda kalau nggak salah di zaman Orde Baru juga. Orang NU, orang PMI bisa masuk ke Cendana itu kan luar biasa itu. Luar biasa. Baik, Iqbal bisa melakukan itu. Kan ya, kembali lagi Pak. Kan jenengan kan pas ketika beliau jadi ketua umum PB kan, jenengan jadi ketua PCNU Pak ya? Halo? Iya. Nah, itu ada kesepakatan Pak sebelumnya itu Pak? Oh saya? Dimana Mas Iqbal gini. Jadi gini. Mahasiswaan, jenengan ke langsung. Ini gini. Saya dengan Iqbal begini. Ya. Dia tahu bahwa saya ini murid dekatnya Kiai Abdullah bin Nuh, ya. Sampai saya dibilang anak, ya. Padahal dia punya anaknya yang asli ini, tapi saya bilang anaknya sama Mama Abdullah bin Nuh itu. Nah, saya suka ketemu dengan Mas Iqbal itu. Nah, di pengajian ya. Dulu pengajian tiap malam minggu ya, itu termasuk Heri Suhardianto, tapi BKI ini ya. Iqbal, Rifki Isyarah orang Muhammadiyah ya. Saya, Heri Suhardianto kan mantan menteri itu, ingat gak ya? Mantan rektor. Nah, itu ngajinya ke Al-Ghazali itu. Ke Mama Abdullah bin Nuh. Nah, ketemulah saya sama Iqbal gitu. Nah, Iqbal itu berani itu megang pundaknya kayak Abdullah bin Nuh. Jadi ya saya pikir bapaknya mungkin ulama besar ya di Ternate ya. Sehingga beliau ke Mama, kalau saya kan guru ya, hormat sekali. Nah, pada saat itu ya udah sampean bakatnya itulah kata saya. Kalau saya kan ngaji kata saya. Ngaji tiap hari ya, selama 13 tahun. Ngaji kitab. Nah, beliau sudah bisa membawa kan nilai-nilai aswaja di dalam kancah perpolitikan nasional. Nah, saya ya orang NU yang ngaji, saya kerjanya ngaji, saya gitu aja, tahu-tahu ya dalam jangka waktu nggak lebih dari saya umur 28 tahun ya, Iqbal ya sama lah sekitar itu. Nah, saya jadi ketua NU, Mas Iqbal jadi ketua umum GP Ansor rasanya dia. Atau masih PMII ya. Tapi tidak lama dia setelah itu jadi ketua umum GP Ansor. Nah, saya di NU. Nah, dia minta surat pada saat dia nyalon ketua Ansor ya. Coba orang dari PMII bisa masuk jadi ketua Ansor, itu logikanya nggak ada itu. Nggak ada logikanya. Dulu Slamet Effendi Yusuf kan, ya Surya Dharma Ali aja nggak bisa jadi ketua umum GP Ansor. Nah, Iqbal bisa gitu loh. Nah, pada saat itulah saya ketemu lagi pada saat beliau maju menjadi calon ketua Ansor, yang minta disposisi dari ketua Ansor Kota Bogor bahwa dia pengurus Ansor. Saya yang bawa
tuh. Saya yang bawa. Kamu kan nggak ansor ya, tapi saya perlu, Met. Saya perlu nih untuk dapat disposisi karena saya maju sebagai calon, maka saya perlu surat dari ketua ansor. Ada tokoh ansor, nah bawalah sama saya ke Pak Muhtar. Ya, begitu ada disposisi langsung jadi ketua umum ansor. Itulah prestasi yang luar biasa. Jadi memang selain di PMI juga almarhum Iqbal itu juga memberikan sejarah baru di Ansor, Pak ya? Oh iya, luar biasa. Jadi memang beliau bukan sebagai peserta sidang dan ada persyaratan khususnya, tapi beliau bisa merubah itu di forum. Iya. Ya, suatu hal yang luar biasa itu memang. Ya, dan saya kalau saya mendengar dari Ndin Sukihara ya itu mereka kagum. Kekagumannya ya memang di atas rata-rata dari aktivis-aktivis mahasiswa di zaman itu, sehingga tidak bisa bersaing ya. Dan waktu itu kan tidak ada uang untuk menjadi calon ya. Orang NU nggak punya bos, nggak ada yang dari menteri, nggak ada jadi pengusaha. Bayangin di zaman itu pemilihan ketua umum tuh nggak pakai biaya itu, Iqbal itu. Dari mana dia punya uang? Mungkin punya uang sedikit karena dia hubungannya kan dekat ya. Mungkin punya dana sedikit. Nah, dukungannya itu saya kira Mas Wicak. Iya, Pak. Jadi memang banyak hal yang bisa kita petik dalam diskusi malam hari ini. Yang mana memang sosok almarhum Iqbal Hasidon merupakan sosok yang luar biasa. Jadi memang hari ini sudah waktu sudah menunjukkan pukul 20.40 dan sudah dinotis juga sama teman-teman pengurus buat menyudahi. Ya mungkin ini sekian dari saya serahkan kembali kepada MC Dapat Ferandi. Baik. Mas Farid bicara tolong nih sedikit aja. Beliau ini sekarang orang kementerian nih, dengan LHK. Saya kan udah pensiun. Ayo Mas Farid bersuara. Aduh, ini ditodong langsung Pak Ismet. Ya harus. Nih mohon izin Pak Ketua Komisariat PMI IPB, Mas Wicat ya, dan sahabat-sahabat semuanya. Tentang apa ya Pak Ismet ya? Apa aja? Ya memang apa saja, Mas. Ini tadi yang belum tercatat oleh sahabat-sahabat tadi bahwa ternyata di lingkaran IPB sendiri orang tidak mengetahui bagaimana Habib Iqbal ini ya, dia memiliki jaringan yang sangat luas. Betul ya Pak Ismet ya? Iya. Artinya dengan segala kemampuan yang terbatas di internal IPB, kemudian bahkan setelah itu dia menjadi ketua Ansor ya, GP Ansor, itu dia tidak banyak orang yang tahu tentang bagaimana dia membangun jaringannya itu, sehingga banyak orang terkagum-kagum dengan cara dia melakukan konsolidasi itu, sehingga dia mulus untuk menjadi ketua umum PBMI yang saat itu Pak Ismet juga bilang dengan segala keterbatasan kader dan lain sebagainya, tetapi ada hal yang menarik di sini, yaitu bahwa dia membawa nama besar PMI IPB itu yang saat itu memang sangat sedikit kadernya, tetapi bisa menaikkan tokoh seperti Habib Iqbal. Mungkin catatan saya itu Pak Ismet. Ya bagus. Ya itu jaringannya ya, karena kemampuan orasinya luar biasa. Ya pada saat dia jadi ketua umum PBMI, dia mendatangi para tokoh-tokoh politik zaman Orde Baru. Ya. Di antara ada satu lagi Pak Ismet, mungkin dari latar belakang beliau yang Habib dari asalnya sana, dan Pak Ismet ini juga dari Pagentongan juga ya Pak Ismet. Jadi memang punya latar belakang yang berbeda, sehingga beliau juga sudah dari sononya mungkin orang udah kenal itu, punya jaringan-jaringan yang luas gitu kan. Mungkin itu. Terima kasih Mas Wicat.
Oke, masih. Ya baik, Arit. sahabat-sahabat. Terima kasih untuk Mas Wicak selaku moderator. Ya memang sosok dari Iqbal Asyegaf ini mungkin kayak terdengar asing gitu bagi mahasiswa seperti yang baru-baru masuk milenial gini. Tapi beliau ini sangat terkenal gitu di masanya di Orde Baru waktu itu, dan beliau berasal dari Maluku ya Pak Ismet ya? Iya, Ternate. Iya, Ternate itu ke Bogor dengan semangatnya perjuangannya yang begitu besar gitu untuk PMII terutama, dan semoga kita bisa meneladani lah dari sosok beliau ini. Mohon izin satu kata boleh? Iya. Ini ada dari message dari senior kami, yaitu Bang Noverisman Subing, Ketua IKPMII Lampung. Bang Iqbal itu ada pidato yang selalu terpatri di hati saya, yakni proses peranjingan di kampus. Gitu. Peranjingan. Oh iya. Biar itu tentang hewan itu ya berarti ya. Dokter hewan Mas ya. Sesuai dengan jurusannya. Iya, baik, langsung mungkin ini kita sampai dalam penghujung acara. Langsung saja untuk doa bisa dipimpin oleh sahabat Aziz. Bisa untuk dimulai doanya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sahbina wa durina wa Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina al-masidahum. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma ij'alna wa awladana wa ta'ala min ahli al wal khair. Wala taj'alna wa iyyahum atiwatu rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ghfir lana syukrana wa tawaffana ma'abrar. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati wal qamatirati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sadaqatan wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna wa'fu 'anna warhamna wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Foto dulu, foto. Iya. Siapa yang ada